Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Syadinata. Tentunya masih dengan saya, Yus. Kali ini kita ngomong-ngomong dengan tamu spesial nih. Tamu spesial dari nun jauh di sana. Kalau dari tempatku nun jauh di sana, mereka sedang ada di kota Pontianak pastinya. Karena kita memang, channel ini memang fokus untuk mengangkat tokoh-tokoh lokal yang ada di Kalimantan Barat. Langsung saja. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak Dian atau Bang Parman nih. Silakan. Ya, kenal kali orangnya. Perkenalkan, nama aku Dian. Ini Kak Dian Nurbaiti ya. Ya. Kalau saya Parman, biasa dipanggil Parman. Sama sih, Parman ya Parman panggilannya. Baik. Nah, jadi kawan-kawan, mereka berdua ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tanjung Pura yang ada di Kalimantan Barat yang menjadi putri dan putra daerah dari Kalimantan Barat untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di puncak tertinggi di Indonesia, Kartens Pyramid, Papua, 2017 lalu. Itu nah, sebelum saya tanya lebih jauh, kalian ini satu angkatan bukan? Kalau untuk di kampusnya kita satu angkatan 2013. Kalau untuk di Mapaluntannya kita beda angkatan, beda 1 tahun. Oh, yang junior. Oh, Parman yang junior, Dian senior. Nah, kuliah satu angkatan. Kalau Dian fakultas apa dia? Kalau saya Fakultas Kehutanan. Kalau Parman? Saya pertanian, Bang. Pertanian. Oh, oke. Siap. Nah, ini kan sebelum ke Kartens kalian pernah nggak kegiatan Mbak sama-sama naik gunung sama-sama? Pernah. Waktu itu pas kita latihan untuk pergi ke Kartens, sebelumnya kita latihan dulu naik gunung, dan itu kita lakukan sama-sama. Di mana itu kalau boleh tahu? Di Gunung Poteng. Di Poteng. Di Singkawang, Bang. Letaknya di Singkawang. Nah, jadi yang tidak, kalau penonton ini dari luar Kalimantan Barat, Poteng itu sebuah bukit ketinggian 700-an ya, Kak ya? Iya, benar. Ketinggian 700-an di kawasan Cagar Alam Raya Pasi. Ya, Raya Pasi. Siap. 700 mdpl jadi tempat simulasi untuk ke 4.884 mdpl. Wih, luar biasa memang. Nah, sebelumnya gunung paling tinggi yang kalian daki itu berapa? Gunung kalau yang paling tinggi sebelum ke Kartens tuh, sebelum ke Kartens atau sudah ke Kartens? Sebelum. Kalau saya pernah naik Bukit Baka Bukit Raya, salah satu Seven Summit Indonesia. Wis. Itu yang tertinggi sih. 2278 ya. Iya. Nah, kalau Parman sebelum ke Kartens pernah naik kemana? Yang paling tinggi? Awalnya sih cuman pas berangkat ekspedisi ya sih, Bang. Ya 1000-an lah, 1000
100. 1100. Jadi Itu pengalaman pertama bang. Jadi setelah itu baru langsung kartens nih. Luar biasa. Nah, sebelum kita gali lebih jauh kegiatan yang kalian laksanakan kemarin, saya mau tanya sedikit nih. Ini pertanyaan terkait chemistry. Sejauh mana kalian ini sebagai tim, sedalam apa chemistry-nya? Saya tanya ke Dian dulu. Tanggal lahir Parman. Tamat SMA ya bang. Tanggal lahir Parman. Tanggal lahir. Maksudnya Aku nanya pertanyaan ke Dian. Dian dulu. Tanggal lahir Parman. Tanggal lahir Parman nggak tahu, tapi tahu tahunnya. Tahun bang. Aduh. Tahunnya tahu bang. Pasti 1 tahun seangkatan. ya kalau ketahuan sampai kita lahir belum tahu bang. Oke, pertanyaan 1 gagal. Kemudian kedua untuk Parman. Warna kesukaan Dian itu apa sih, Man? Apa deh? Hijau kayaknya bang. Betul, Dian? Iya bang, betul bang. Wih, ternyata Parman lebih memperhatikan. Parman tahu sih. Lihat jilbab tuh bang. Lihat jilbab. Nah, kalau di gunung itu ini pertanyaan untuk Dian ya. Kalau di gunung Parman itu lebih senang makanan paling Parman senang itu apa? Kalau Parman sih suka makan biskuit cemilan gitu bang, karena kan perjalanan kan panjang nih bang ya. Kalau dari Parman sih suka cemilan. Nyemil terus panjang jalan. Iya, Kalau ibarat 10. 9-10. Betul, Man? Hah? Betul. Lihat bang. Betul. Karena kan jalan tuh dingin kan, jadi pengen makan terus gitu. Oke. Nah, pertanyaan untuk Parman, ukuran sepatu Dian berapa sih? Gimana bang? Ukuran sepatu Dian. Ukuran sepatu Dian berapa ya? 39 kali. Betul Biar nggak? kaki. Nggak Boleh mungkin. dari motor kaki masih 39. Iya benar bang, 39. Wih. Jadi 2 orang ini Parman lebih memperhatikan Dian dan Dian tidak terlalu memperhatikan Parman. Nah, itu ya bang. Lama saya memperhatikannya bang. Begitulah wanita bang. Maunya cuma diperhatikan ya. Nah, Dian, Parman, sekarang udah selesai kuliah. Alhamdulillah saya kemarin udah sidang akhir di kampus. Jadi mungkin sekarang tinggal mau wisuda karena corona jadi tertunda. Kalau Parman saat ini masih kuliah? Kok sekarang udah lagi lah. Udah selesai. Menyelesaikan diri. Udah menyelesaikan diri. Siap. Udah menyelesaikan diri. Jadi yang pertama tuh kan di Mapala tuh ada membuat kegiatan untuk ekspedisi. Jadi ekspedisinya tuh ke gunung tertinggi di Indonesia. Dan kita masuk ke program itu. Program dari kegiatan ekspedisi Puncak Jaya ini. Jadi pas kita masuk itu dilakukan seleksi dulu untuk masuk ke tahapan jadi pendakinya. Jadi Bagi 2 ya berarti. ya dibagi 2. Tim pendaki sama tim administrasi gitu. Tim persiapan. Ya. Oke. Jadi selama kurang lebih 2 tahun kita mempersiapkan untuk ke Kartens itu dan terjadilah seleksi alam gitu. Kita terpilih sebagai pendaki dan teman-teman merencanakan di balik layar itu. Di dalam persiapan itu terdapat ada cari dana, melakukan latihan fisik untuk ke sana dan persiapan lainnya. Nah, kenapa kalian memilih Kartens?
tidak gunung yang lain? Kan masih banyak gunung-gunung di Indonesia nih. Yang pertama sih Bang, untuk puncak tertinggi di Indonesia itu di Kalimantan masih tidak ada yang mendaki. Jadi kita sebagai inisiator untuk pergi mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Begitu Bang. Nah, selama masa persiapan 2 tahun ini apa saja yang dikorbankan? Dari saya sih hitung hampir nggak ada sih Bang yang dikorbankan. Ya paling karena kalau misalkan kita udah pandai ngatur jadwal ya, itu nggak ada yang dikorbankan pastinya. Oh, Karena setiap latihan fisik kan udah terjadwal tuh, pagi, siang, sore, itu. Misalkan seminggu 3 kali, nah itu kan udah terjadwal secara rutin gitu Bang. Jadi kita bisa ngatur jadwal lah. Dan itu juga udah terjadwal selain jadwal di luar kita gitu. Jadi nggak ada yang terganggu sih dari untuk mendaki gunung ini. mantap. Yang penting pandai. Tidak langsung sih pasti ada. Iya. Gimana? Hah? Gimana? Kalau yang tidak secara langsung sih pasti ada lah. Apa Kalau misalkan kayak dia kalau misalkan habis latihan fisik kecapean, kan nggak bisa jalan sama cowok tuh Bang. Oh, nggak bisa jalan sama pacar. Jadi itu cancel gitu. Itu secara tidak langsung juga. Oke, baik. Respon orang tua ketika kalian berangkat itu gimana? Kalau dari saya sih orang tua selalu support sih Bang, karena mereka tahu anaknya tuh suka melakukan kegiatan alam. Jadi kemarin pas izin, iya katanya enggak apa-apa, yang penting hati-hati katanya. Gitu. Itu sih. Nah, kalau Farman? Saya sih ya awal mulanya kaget ya sih Bang. Kok bisa berangkat ke sana kayak gitu kan. Saya jelaskan saya ada ikut kegiatan di Mapala. Apalagi saya seorang anak laki-laki nih terhitung dibebaskan lah, kalau misalkan di keluarga gitu. Jadi bebas-bebas ya sih Bang. Selama itu masih positif, masih tetap didukung. Mantap. Yang pasti orang tua bangga ya kan. Ya. Apalagi jadi orang pertama nih. Susah loh kalau mau jadi yang pertama tuh. Nah, ketika naik, yang duluan ke puncak siapa nih? Iya. Pas naik yang duluan ke puncak siapa? Yang duluan ke puncak. Kalau untuk yang Dian pertama ke puncak, iya saya. Karena dia selalu jalan di depan Bang. Saya selalu dari belakang. Oh, Parman ngejaga Dian nih. Iya. Iya. Kalau saya yang di depan nanti dia jatuh aku tinggal Bang. Lalu itu berapa hari pendakian ke Kartens itu? Untuk total pendakian dari awal sampai akhir, dari desa terakhir itu memakan waktu 11 hari. 11 Jadi hari. selama 11 hari itu ada 5 hari kita melakukan perjalanan menuju puncak, 1 harinya puncak, dan terakhir lagi 5 hari. Jadi total 11 hari. Selama pendakian ke Kartens itu apa saja hambatan? Mulai dari masa persiapan ya, Untuk hambatannya sendiri sih sebenarnya dalam Semuanya lah Bang ya. ya. Kalau dari persiapan kemarin kita yang lama terhambat tuh karena dana kita masih memperhitungkan benar-benar kalau di sana tuh cukup untuk dana tersebut. Jadi selama 2 tahun kita cari dana agar pas gitu. Emang kebutuhan dananya berapa sih buat ke sana? Orang 50-an. 50-an. 55. Dana aman. Ya sekitar 55 itu. Aman ya Bang. 55 juta. Wow.
Tapi akhirnya dapat. Alhamdulillah dapat. Kalau boleh tahu dari mana saja tuh sponsorshipnya? Ada 4 Dari Pangdam, dari Pertamina, dari Untan itu dari sendiri, Untan juga, dan dari Bangkalbar satu. 4. Selain itu dari senior juga banyak yang kita dapat sumber dananya. Oh, luar biasa itulah. Kalau Mapala tuh enaknya senioritas kekeluargaan yang kuat, jadinya mudah buat kegiatan. 60% tuh dari senior banyak dapat. 60% dari senior, wih, luar biasa. Tapi berarti ini sekalian ucapan terima kasih buat sponsor nih tadi dari dari Untan, dari Bangkalbar, dari Pangdam, dari Pertamina. Oh, sama kalau video yang saya lihat tuh dari AJK. Oh ya, AJK. AJK. Sorry, pelan sama AJK. Lalu apa sih menariknya Gunung Kartens itu bagi kalian? Selain ketinggian, selain paling tinggi di Indonesia. Ya, kalau untuk saya sendiri karena udah merasakannya itu pertama tuh Bang, jalurnya tuh sulit sebenarnya. Sulit terus jauh. Itu sih yang paling berkesan. Sulit dan jauh. Ya, karena banyak beberapa jalur tuh beda-beda perharinya. Beda-beda jalur, beda-beda juga tempatnya. Iya. Emang ada berapa jalur buat ke sana itu? Ada 4 kalau nggak salah tuh Bang. Dari mana saja? Itu yang dari jalur selatan, ya biasanya dari Timika. Timika. Ya, kalau misalkan dari utara timur tuh ada 3 kalau nggak salah. Sama-sama dari Sugapa juga. Cuman dia beda-beda dari desa terakhirnya biasanya beda. Oh. Ya, kalau kami ini dari jalurnya Songgama. Suanggama. Papua ini kan sangat kental dengan konflik sosial di masyarakat. Ya. Perang antar suku, kemudian juga beberapa kejadian pencipta alam yang kekerasan, ada yang dipanah segala macam. Nah, kalian selama pendakian kemarin mengalami nggak hal itu? Kalau selama perjalanan sih enggak. Kalau selama perjalanan dari Sugapa ke Suanggama tuh kita ketemu konflik itu cuma pas terakhir, itu pun bukan sama kita. Mereka sepertinya perang suku, bawa tombak, bawa segala macam. Tapi kita cuma lewat, mereka nggak ganggu, maksudnya nggak memperindukan kita datang. Mereka Jadi, cuma fokus ke masalah mereka sendiri. Ya. oh, nggak gangguin. Ya enggak, ada pulangnya, kita pulang. Oh, itu pas pulang. Gitu pas pulang. Kadang kalau kami dicegat tuh cuman mereka minta itu ya sih Bang. Di Palang. Dana Palang. Di Palang itu sekali Palang dia minta berapa? Untuk biaya Palang ini kan Mengerikan. biaya Palangnya tuh mereka nggak nentu gitu, sesuai pikiran mereka. Pernah ada yang minta 10 juta dan itu kita tertahan lama untuk nego gitulah, nego untuk menurunkan harga itu. Nah, itu Palang ini terjadi saat melakukan pendakian atau udah pulang turun? Ya, saat melakukan pendakian. Saat melakukan pendakian ada di kampung. Perjalanan dari mau ke desa terakhir juga iya.
Itu berapa kampung ditahan dan berapa uang kalian habis untuk bayar itu? Kalau Ada ditahan ada 5 kali. 5 kali ditahan. 5 kali ditahan. Enggak, Tapi yang mengeluarkan uang tuh ada 3 kali kalau. Itu berapaan itu? Itu totalnya ada 5 juta lebih. 5 juta lebih. Itu yang minta beda kampung tuh, kampung yang lain-lain. Beda. Beda. Bahkan tuh Bang, Hah? pas pendakian hari pertama kan dari desa terakhir, Ya. nginap 1 malam. Pas paginya tuh ada lagi yang nyusul. Heeh. Kayaknya orang yang nggak tahu lah berburu atau mana itu kan, tiba-tiba datang ke camp minta uang juga. Datang minta uang. Iya. Itu itu posisi kalian ngecamp udah jauh dari pemukiman. Lumayan jauh Lumayan udah. jauh. Disusul. Kayaknya orang yang Kayak orang yang berburu lah, kayaknya berburu. Lalu akhirnya dikasih. dikasih Bang. Kasih 50.000 per orang. Berapa orang mereka? Mereka ada 2 orang. Ya itulah Papua. Kalau nggak dikasih, nggak dikasih lewat Mas. Nggak boleh lewat. Oh gitu. Yang di bandara pas kita nyampe, pas turun di bandara tuh, Bandara Sugapa tuh, mereka udah nunggu di sana. Jadi udah ramai yang nunggu. Kita sempat tertahan lama di bandaranya tuh. Mereka minta uang palang untuk lewat. 40 kalau nggak salah diminta. Itu 50.000 satu orang itu. 50 juta. Oh, 50 juta.